Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya, Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah orang yang sabar memikul salib akan selamat. Bahan renungan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Pada minggu ini kita memasuki masa liturgi minggu biasa yang ke-22. Dalam sabda Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Di sana dia menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, dia ditangkap, dia dibunuh, dia wafat di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Mendengar rencana Tuhan Yesus ini, para murid Yesus yang diwakili oleh Petrus menolak rencana Tuhan Yesus untuk datang ke Yerusalem, karena tahu bahwa ada sesuatu yang membahayakan sang guru kalau pergi ke Yerusalem. Tetapi kemudian Yesus mencernihkan pandangan Petrus bahwa dia harus menempuh jalan penderitaan untuk memenuhi kehendak Bapa dan juga untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam bacaan Injil ini juga Tuhan Yesus menegaskan ada 3 syarat untuk layak menjadi muridnya. Syarat yang pertama adalah berani menyangkal diri, rela memikul salib, dan mengikuti dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang dimaksud dengan menyangkal diri, memikul salib? Hal ini dapat dijelaskan dengan bermacam-macam. Pertama, kita dapat melakukan penyangkalan diri dengan melakukan pantang dan puasa dengan rela kita lakukan, dan hal itu sebagai ungkapan tobat kita. Dan pantang dan puasa yang kita lakukan, kita satukan dengan korban Yesus di kayu salib. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, penyangkalan diri juga dapat kita lakukan dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Dalam menjalankan tugas perutusan kita sebagai murid Yesus, kita rela melakukan pelayanan kita, walaupun kadang-kala pelayanan kita tidak mendapat pujian apa-apa, tetapi itu kita lakukan demi penyebaran kerajaan Allah di dunia ini. Penyangkalan diri juga dapat kita lakukan di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu di dalam keluarga bekerja dengan tekun untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, melakukan pekerjaan yang sederhana di dalam rumah tangga dengan penuh sukacita, dan hal itu dilakukan demi kebahagiaan keluarga, walaupun kadangkala tidak mendapat imbalan apa-apa. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, penyangkalan diri juga dapat dilakukan di dalam pekerjaan kita. Di tempat pekerjaan kita, kita bekerja sungguh-sungguh. Kita menuntaskan pekerjaan kita dengan baik, dan juga kita menolak godaan yang mengajak kita untuk menyimpang dari pekerjaan kita. Dan Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita juga dapat melakukan penyangkalan diri dengan mengontrol mulut kita
dengan berusaha dalam kehidupan kita sehari-hari untuk tidak mudah membicarakan kejelekan-kejelekan sesama kita. Kita belajar dari Bunda Maria yang sabar, Bunda Maria yang rendah hati, yang selalu menyimpan segala perkara hidupnya di dalam hatinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berikutnya adalah dalam hal memikul salib kita. Memikul salib dapat diartikan terlebih kepada kerelaan kita untuk mau menanggung resiko apapun demi kebenaran iman dan sebagai konsekuensi kita di dalam mengikuti Yesus. Artinya ialah bahwa kita siap dibenci, tidak disukai banyak orang, bahkan kita dikucilkan karena iman kita kepada Kristus dan karena kita melaksanakan ajaran Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pun rela memikul salib kita, dalam artian kita juga rela untuk memikul salib kita ketika kita menanggung banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ketika kita mengalami penderitaan karena sakit dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, penyangkalan diri dan memikul salib itu semakin bermakna kalau kita satukan dengan penderitaan Kristus. Kita belajar dari Yesus sendiri yang sebelum mengalami kebangkitannya, sebelum mengalami kemuliaan, Tuhan Yesus terlebih dahulu rela untuk mengalami penderitaan di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jelas bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk sungguh-sungguh belajar dari Yesus yang sebelum mencapai kemuliaan terlebih dahulu mengalami duka cita, mengalami penderitaan di kayu salib itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan kata lain, orang yang sabar memikul salibnya, dia akan mengalami sukacita pada akhirnya. Dan hal ini senada yang dikatakan dalam Injil Matius bab 24 ayat 13. Orang yang sabar sampai pada kesudahannya, dia akan diselamatkan. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin.